diperkenalkan, mereka at least bisa meng-create materi kecil gitu ya, mungkin merekam video lecture 1 menit atau setengah menit, tapi udah ngerti cara buatnya. Yang ketiga, training day ketiga, apart from the presentation, saya mau masukin soalnya presentation di sini. Jadi mereka, yang handout ini harusnya masuk di day 2 ya, belum saya pindahkan. Jadi creating entry event di day 2 itu mereka sudah harus bisa buat handout. Kalau nggak keburu di situ, ask them to do it at home. Jadi hari ketiga mereka sudah bawa handoutnya dan they are ready with for the presentation. Jadi mereka bisa identify kind of entry event itu ada apa aja. Tidak selalu harus handout sebetulnya. Hanya menurut saya handout itu yang paling mudah gitu. Jadi ya paling mudah dimengerti karena yang lainnya cukup abstrak, ada yang bisa dalam bentuk celebration dan sebagainya gitu. Harusnya itu memang a bombastic event bagusnya sih. Lalu terakhir creating project timeline. Nah di sini produk akhirnya adalah a complete project plan yang kemarin kotak-kotak format itu. Jadi mereka udah ya introduce nah jadi at the end of the training itu sebetulnya hanya beberapa lembar saja produknya, tapi itu akan meng-guide mereka untuk melakukan project plan selama 1 bulan ke depan. Jadi ini isinya udah lengkap, kemarin juga udah kita bahas ya. Yang project plan ini dari mulai ide projectnya apa, driving questionnya apa, yang mau di-assess apa, ini standarnya apa, lalu bentuk assessmentnya mau seperti apa, nanti bisa dilihat sendiri ya. Lalu timelinenya by week seperti apa. Kalau di akhir training peserta berhasil membuat project plan, handout, dan rubrik, juga punya kelas dia itu, you are successful. Harus ya? Harus. It doesn't have to be perfect, tapi harus ada. Ya Pak? That's too bad that during our workshop we didn't make the real project plan. We won't get the time. Because the objective of the training here is not for you to make the project plan, but for you to understand the PBL. Jadi beginiannya, deliverable-nya itu. Jadi saya kalau punya training selalu pakai ini Pak. Objektif dari training ini tidak untuk Bapak membuat project plan di sini, because your level should be higher than teachers. Jadi Bapak para trainer ini harus bisa pulang dari sini ngerti project plan itu apa, lalu membuat di rumah. That's why I ask you to join the online SELN. Karena kalau join online SELN as students, and you will get the chance to follow the step by step of making a project plan. Jadi dari mulai yuk bikin project idenya tapi online gitu. Karena kalau di sini ibu bapak saya ajak untuk menggunakan training dengan model yang ini, nanti kalau ditanya filosofi behind the scene-nya, kenapa harus bikin driving questions? Dari mana saya bisa bikin project ideas? I'm not sure that you can explain. Mungkin saya akan, yuk Pak kita bikin project idea dari real world. I will just explain one. I'm not going to explain all of them. Tapi karena ibu bapak adalah trainer, so you have to know the philosophy. Jadi nanti bisa case-nya bermacam-macam. Hopefully you can handle the problems there. Jadi pembelajaran PBL-nya nggak sampai sini. Untuk ibu bapak sampai sini pulang masih harus memikirkan membuat project plan. Jadi makanya tadi I encourage you to create your own project plan and get the experience. Jadi kalau Bu Ati mau menginapkan ibu bapak di sini selama seminggu, saya akan lanjutkan trainingnya sampai lebaran. Gitu Pak. Any more questions? Iya, Pak. Mungkin kita mengikuti bagaimana mereka mengembangkan PBL-nya ya. Ya. Mungkin ada juga tim di Simulet hasil workshop itu ada juga yang belum jelas segala macam. Ya. Mungkin ada forum kecil sendiri kita sendiri yang ada tanya tidak di SRE tapi di kita di workshop di Edmodo aja Pak. Oh iya, oke. Tapi konsen tentu juga Pak gabung dengan
Jadi ini tidak akan ditutup dan saya pun tetap akan berada di sana. If you got problems, questions, you are not sure about your project plan, your ideas, atau punya ide brilian, just post it there. I will yeah. I'm online 26 hours a day. Boleh tanya nanti. Ya, after midnight. Biasanya kita jam 1 juga. Jadi tekor terus tiap hari jamnya. Nah, jadi nanti boleh aja teman-teman nanti kita dan apa yang kita berikan di sini, rundown acara segala macam, ini juga bukan harga mati, ya. Posisi kita di sini semua sama equal. So if you have any idea, brilliant idea, then also just you can share with us and we consider to also implement in this workshop. Okay, so you just submit any idea, any suggestion, and anything in our ada di video. Okay? Ya. Nggak bisa kenapa ya? Ada lagi? No more questions? Ini sekilas ya. I just want to know about our activity after 3 days training. You told me that after this training, the experts will stay 1 month with the local teacher as our teacher, and we build a project together with local school in our area. And those what our students what will they do, and also the accommodation there. Lebih baik after distance. I will come to that point. Oke, ini juga sekilas rundown. Jadi ini rundown sudah dibuat untuk keperluan 3 hari dengan tanggal yang terserah itu gitu ya. Sebetulnya sama ya, day 1. There must be some kind of opening, jadi saya kasih slot untuk opening, lalu sesi kedua mulai introduction to PBL dengan designing project idea, sesi ketiganya sesi 1 ya, sesi 2-nya driving questions, getting criteria of assessment. Jadi nanti di situ ibu bapak juga bisa memikirkan, oh saya yang jam 10.30 sampai jam 12 itu di akhir jam 12 mereka harus sudah bikin apa. Di akhir jam 2:30 mereka udah harus bikin apa, dilihat dari yang deliverables ini. Jadi nggak bingung kan, target setiap sesinya ada. Jadi setiap sesi itu memang sih tidak bisa clear cut, cuman at least bisa target. Gimana caranya di 1,5 jam saya bisa ngasih ini, 1,5 jam berikutnya saya bisa ngasih ini. Ya sampai bawah ya. Sesi yang ketiga mereka driving project plan. Nah di hari kedua itu mereka belajar Edmodo di sesi yang pertama, mereka belajar screen-o-matic dan isu di sesi yang kedua. Setelah lunch break mulai project planning yang bikin handout dan sebagainya. Nah di hari ketiga preparing presentation itu before lunch, pokoknya semua energi itu untuk yang presentasi, yang conference. Kalau ada waktu-waktu luang, para trainernya harus bisa untuk menyelipkan kegiatan-kegiatan yang untuk mengisi sambil nunggu, kan kadang-kadang nunggu persiapan teknis dan sebagainya, apa nih kegiatannya, apakah mereka mulai ke finishing project plan atau menyempurnakan handoutnya dan sebagainya. Ya, jadi bisa lah. Pakat, memang tadinya 1 hari kita kasih gitu, karena ada presentasi jadi bilang ya. Lalu abis kita lunch break, ready to finish the project plan, presentation and wrap up. Nanti mungkin kalau presentasinya nggak cukup semua ya, it's flexible, bisa perwakilan atau bikin mini presentation seperti kemarin itu possible. Jadi semua orang ngerasain presentasi tapi in a small group, tidak usah presentasi satu-satu ke depan. Small group presentation, that's also possible. Nah sekarang ke pertanyaan yang tadi. Ini akan ada 3, semua negara 3, ada 2 dan 3. Ya, idealnya akan ada 3 party, SELN, sekolah luar negeri, sekolah lokal di sana, dan sekolah Indonesia. And you have to collaborate to create project-based learning, gitu.
Offernya ada macam-macam. Bisa setiap sekolah itu punya project plan. Every school, si SCLN bikin project plan. Sekolah yang lokalnya bikin project plan juga. Sekolah Indonesia juga bikin project plan. And then di yang untuk project plan yang pertama, we're going to have this. Jadi kita akan punya plan selama 1 semester sebetulnya 6 bulan. Untuk 2 bulan pertama kita pikirkan, let's negotiate, mau pakai project plan punya siapa nih? Misalnya, oh kita pakai yang punya SCLN dulu deh. Gitu. If all schools work together, working on one project, gitu. Nanti mereka bisa share kan yang di konteks Indonesia seperti apa, yang di konteks luar negeri seperti apa. When they share together, itu at the end of the project itu harus ada reflection dari teachersnya. You get together bisa melalui online, difasilitasi oleh expert. Ya kalau bisa sih project pertama itu berlangsung selama 3 minggu atau 1 bulan saja. Jadi expertnya masih ada di sana. Nah expert ini nanti yang membantu connect your school, sekolah di Indonesia dengan sekolah yang di luar negeri. Ketika ya assisting. Jadi masih ada moderatornya yang nyolek-nyolek sekolah Indonesia, hey dibuka dong Edmodo-nya. Jadi tidak terpisah. Kalau cuma ngandelin online kadang-kadang suka susah. Ya expertnya ada di tengah-tengah ya harusnya. Nah setelah 1 bulan itu you get together, mungkin bisa pakai Google Hangout atau pakai Skype dan sebagainya. Ini refleksi dari proyek yang pertama gimana nih, kekurangannya seperti apa, yang bagusnya kayak gimana. Lalu ya boleh ada juga peer review, saling mengomentari satu sama lain. Itu bisa dilakukan di Edmodo. Lalu siap untuk the next project. Kan tadi kita punya 3 project tuh, nggak usah mikir lagi, tinggal pilih deh project yang kedua, tapi direvisi lagi berdasarkan lesson learned yang kita dapat di project yang pertama, and replicate it. Kita lakukan lagi. Expert sudah bisa pulang pada saat itu. Gitu. Lalu dilanjutkan lagi, itu untuk flow projectnya. Jadi at the very beginning we have 3 project plans, lalu dilakukan satu-satu. Nah sekarang tugas expert selama di sana itu yang pasti memoderasi terjadinya